Masuk mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan duduk. Iya Pak. Baik, di sini saya akan melakukan contoh konseling tentang bullying. Nah, di sini ada seorang siswa yang mengalami eh, sebagai korban bullying, tapi dia tidak merasakan apa itu yang dibully kepada siswa tersebut. Nah, di sini saya akan memakai teori CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Alasan saya memakai teori ini karena CBT ini menurut saya sangat efektif untuk membantu korban karena trauma akibat tentang bullying. Nah, karena CBD ini berfokus kepada hubungan antara pikiran, perasaan maupun perilaku seseorang. Trauma sering membuat seseorang memiliki rasa seperti semua orang akan menyakiti saya ataupun saya tidak berharga. CBT ini membantu konseling mengenali, menantang dan mengubah pola pikir tersebut menjadi yang lebih realistis sehingga kecemasan tersebut dan trauma dapat berkurang. Baik, bisa perkenalkan diri Anda? Ya, perkenalkan Pak, nama saya Nuki dari kelas 9A. 9A ya? Ya, baik Mas Nuki, terima kasih sudah datang di ruangan kita ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu Mas? Iya Pak, akhir-akhir ini saya di kelas ini sering dibully sama teman-teman. Entah kenapa saya dibully. Dibully ya Mas? Iya. Dibully tersebut ada berapa orang? Mungkin ada sekitar 4 orang yang bully saya Pak. Pas waktu dibully itu bagaimana perasaan Mas Nuki? Kayak apakah dia berdebar atau bagaimana? Iya Pak, saya sangat merasa sedih, jantung juga berdebar. Kemudian saya merasa takutan karena di sekitar saya itu orang-orang yang sering membunuh saya. Berarti Mas Nuki pas waktu dibully itu apakah tidak tahu dibully seperti apa? Pak, cuma kata teman-teman yang lain, mungkin karena dari waktu saya itu sering diam di kelas. Baik Mas, mungkin itu perasaan Mas Nuki saja ya, karena kayak Mas Nuki juga kan tidak tahu dibully karena apa dan bagaimana. Dan sekarang kayak kita juga kan cuma ada beberapa orang saja yang membuli kan, tetapi kan masih ada kayak teman atau teman di kelas maupun teman di ruang kelas kan, di luar kelas ya. Iya Pak, masih ada. Nah, mungkin dari sekarang Mas Nuki, dari saran saya positif thinking aja, karena kan Mas Nuki tadi bilangnya tidak jauh dibully karena apa kan, dengarnya Mas Nuki dibully kan dari temannya Mas Nuki sendiri kan. Iya. Mungkin itu perasaan Mas Nuki saja. Jadi mulai sekarang Mas Nuki positif thinking aja, tidak usah mikir kemana-mana. Iya Pak. Apakah ada yang bisa diceritakan Mas Nuki? Tidak ada Pak, mungkin cuma itu saja. Jadi saya sering dibully itu. Bagaimana perasaan Mas Nuki setelah berkonseling atau bercerita kepada saya? Ya, saya setelah sesi ini saya pasti saya sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Ya mungkin pesan saya saja juga satu itu, Mas Nuki lebih positif tinggi saja, karena tidak semua orang di kelas Mas Nuki itu kan juga tidak membuli Mas Nuki. Ya, jadi sekarang lebih positif tinggi aja, mungkin perasaan Mas Nuki aja pas dibully tersebut. Iya Pak, saya juga baru sadar dengan itu. Kalau di kelas tidak semua teman-teman saya itu membuli saya. Jadi masih ada yang masih bisa baik sama saya atau percaya sama saya.
terima kasih sudah datang di sini dan terima kasih juga sudah bercerita kepada saya. Ya, Pak. Saya keluar dulu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, kesimpulannya adalah pada kasus bullying yang tadi kita bisa menerapkan dengan teori CBT atau disebut Cognitive Behavioral Therapy. Nah, teori tersebut sangat sesuai karena membantu konseling mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif, yang lebih positif. Nah, sehingga menjadikan trauma atau kecemasan atau ketakutan dapat berangsur-angsur berkurang. Nah, terima kasih. Itu saja mungkin video konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al